Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi, pegawai Kemendikbudristek. Kami dengan sukacita menyambut Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bergabung dalam serial webinar kesehatan mental pegawai Kemendikbudristek yang dipersembahkan oleh Biro SDM Kemendikbudristek dengan bekerja sama dengan Groom.id. Bapak dan Ibu, saya dengan Erin Mutiara, psikolog, yang akan pada hari ini. Dan hari ini akan ada rangkaian webinar yang nantinya saya ingin juga kita semua untuk bisa berinteraksi secara aktif, ya. Dan karenanya saya minta Bapak dan Ibu juga boleh memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu bisa melakukan rename. Jika saat ini bergabung dengan gadgetnya tetapi belum melakukan rename, silakan boleh melakukan rename terlebih dahulu, ya. Jadi rename ini silakan menggunakan nama aslinya Bapak dan Ibu supaya kehadiran Bapak dan Ibu sekalian juga bisa tercatat. Jadi silakan menggunakan nama asli di akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu boleh untuk memute atau mematikan terlebih dahulu mikrofonnya, kecuali nanti ya saat sesi tanya jawab dan diberi kesempatan untuk bertanya dengan meng-unmute mic-nya. Selama pemaparan materi nantinya Bapak dan Ibu bisa mematikan terlebih dahulu mic-nya, tetapi diharapkan bisa menyalakan videonya ya, supaya kita semua bisa di sini rasanya bertatap muka, bukan cuma melihat kotak-kotak hitam saja. Bapak dan Ibu, jadi silakan boleh dimatikan mikrofonnya, tetapi dinyalakan videonya. Dan selama kegiatan ini, Bapak dan Ibu diminta untuk bisa mengisi daftar hadir. Jangan lupa ya, ini juga sesuatu yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu bisa tercatat partisipasi dan kehadirannya dalam kegiatan ini. Jadi silakan mengisi daftar hadir yang linknya akan dibagikan oleh panitia selama webinar kita. Bapak dan Ibu, pada saat nanti saya juga akan memberikan waktu untuk kita bisa berinteraksi bersama-sama dan melakukan tanya jawab ya. Jadi Bapak dan Ibu nantinya bisa melakukan tanya jawab ini bisa melalui dua cara. Dua cara kita permudah saja. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menuliskan atau mengetikkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ya. Jadi nanti di kolom chat Zoom Bapak dan Ibu bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaannya, atau kalau ingin langsung nih bertanya dan bercakap-cakap dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Ibu bisa raise hand ya. Saat nanti ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand dan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Jadi nanti silakan di-unmute mikrofonnya dan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya atau mungkin sharingnya. Karena 2 hari selama webinar ini kita akan banyak sekali bicara soal hal-hal yang rasanya sehari-hari begitu ya, tetapi begitu penting untuk kita ketahui dan bisa matters banget atau bisa berdampak sekali kepada kehidupan kita, kepada kesehatan kita, terutama juga kesehatan mental kita bersama. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara webinar kita, saya ingin memanggil Ibu Kepala Biro SDM Kemendikbudristek, Ibu Ambar Musyarifah, untuk memberikan sambutannya kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam semangat ya Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Upi Nuri Budi, psikolog nanti selaku narasumber pada hari ini, Ibu Erin Mutiara Nalan, psikolog dan juga teman-teman dari groom.id, Bapak Ibu teman-teman panitia, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmatnya, maka pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti webinar kesehatan mental pegawai ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh kemarin pada tanggal 10 Oktober 2023. Semoga dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini kita selalu semakin sadar ya, semakin peduli dengan kesehatan mental kita, selalu menghormati hak-hak teman-teman lingkungan kita, memperluas langkah-langkah pencegahan bagi masalah kesehatan mental di jiwa ataupun di instansi masing-masing. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saat ini kesehatan mental telah menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi khususnya di lingkungan kerja adalah masalah stres, gangguan kecemasan, depresi. Mungkin Bapak Ibu dipanggil pimpinan sudah cemas duluan ya sebelum ngomong. Nah, mudah-mudahan depresi tidak sampai ya. Mudah-mudahan di Kemendikbud ataupun di Indonesia ataupun lebih luas di dunia tidak sampai depresi. Tapi mungkin cemas ya, kita seringkali keringetan sebelum ketemu pimpinan. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa meminimalisasi dengan salah satunya acara ini. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Ipsos ya Bapak Ibu, sebuah lembaga riset di kelas dunia menunjukkan bahwa kesehatan mental adalah masalah yang paling dikhawatirkan oleh penduduk dunia pada tahun 2023. Hal tersebut dinyatakan oleh 44% responden global. Menurut mereka, kesehatan mental dipandang sebagai salah satu masalah kesehatan nomor 1 yang di atas penyakit kanker. Selain itu, 78% responden dari 31 negara menganggap bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu kesehatan mental itu. Oleh karena itu saya menyambut baik ya dan bersyukur sekali bahwa acara ini dapat terlaksana ya bersama dengan groom.id. Kita melaksanakan webinar kesehatan mental bagi PNS ataupun mungkin pegawai lain di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak Ibu beserta webinar yang berbahagia, selain latar belakang di atas, webinar kesehatan mental bagi pegawai ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung dan melengkapi program layanan konseling online ya, yang sudah dilaksanakan oleh Biro SDM dan saat ini masih berlangsung Bapak Ibu. Kita sudah mulai dari bulan Mei kemarin sampai nanti akan berakhir di bulan November 2023. Serial webinar ini dipandang penting untuk dilaksanakan guna memberikan wawasan dan perspektif lain kepada pegawai. Tips menjaga dan meningkatkan kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, serta kualitas hidup pegawai dan keluarganya ya. Memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk layanan konseling untuk mengatasi berbagai persoalan pribadi maupun persoalan lainnya yang berasal dari lingkungan kerja. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, seperti sudah kami sampaikan pada surat undangan, bahwa serial webinar pada hari pertama ini akan mengangkat tema tentang work-life balance. Work-life balance adalah tema yang cukup populer dan sering diangkat dalam berbagai penelitian dan seminar, baik secara offline maupun online. Kendati tema ini sudah sering diangkat, namun tetap saja ya tema work-life balance ini menarik untuk diulik. Mengingat mencapai kondisi work-life balance itu cita-cita ya, cita-cita dan harapan semua orang. Apalagi mengingat adanya kebutuhan hidup serta ketatnya persaingan kerja, terkadang memaksa seseorang pegawai bekerja lebih keras demi mendapatkan hasil yang maksimal. Akibatnya, tidak jarang, hal itu justru mengakibatkan semakin rentannya para pegawai untuk terserang penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Misalnya seperti GERD, ya, asam lambung, kemudian anxiety disorder, kurangnya quality time untuk keluarga, terjadinya serangan jantung. Amit-amit ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nggak ada seperti itu.
Yang terakhir ini habisnya uang gaji pegawai demi meredam stres. Nah, akhirnya teman-teman banyak healing. Gajinya gajinya habis untuk healing. Mudah-mudahan sebelum stres kita sudah tidak ketemu ya, sehingga uang kita bisa kita tabung untuk hal yang lebih baik. Tidak banyak pilihan memang Bapak Ibu, terutama bagi pegawai yang bekerja di ibu kota untuk mendapatkan pekerjaan yang relatif lebih aman ya, dan juga menjaga keseimbangan tanggung jawab dalam bekerja dan tanggung jawab dalam kehidupan pribadinya. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, demikian pula dengan tema webinar pada hari kedua nanti yang akan mengangkat tentang menghadapi rekan kerja yang bikin lelah jiwa. Ya, saya ingatnya jadi salah satu merek kopi ya kalau ada jiwa-jiwanya. Jadi kendati pun tema ini merupakan tema yang berdiri sendiri, namun tema ini memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan work-life balance. Rekan kerja kita mendukung dalam pekerjaan, sangat memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan work-life balance itu. Jadi kita hidup dalam satu lingkungan, pasti akan ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika teman yang lain membuat lelah, itu bisa menjadi satu efek domino, menjadikan lelah bagi teman-teman yang lain. Oleh karena itu, ketiadaan dukungan ya dari rekan kerja, terlebih apabila rekan kerja itu membuat kita sampai lelah jiwa, maka hal tersebut akan berpotensi membuat work-life balance yang kita inginkan menjadi terganggu. Agar work-life balance pegawai dapat berjalan seimbang, organisasi perlu terus mengembangkan iklim dan fasilitas kerja yang mendukung bagi keamanan dan kenyamanan kerja ya, seperti ketersediaan ruang-ruang yang memang dibutuhkan ya Bapak Ibu ya untuk menjadikan kita lebih nyaman. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh pegawai untuk memanfaatkan acara ini, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan kerja, agar fasilitas tersebut dapat membantu kita menghadapi berbagai hambatan mental dan psikologis, sehingga akhirnya kita menemukan insight dan solusi terbaik untuk permasalahan kita. Selain itu, saya juga mengajak kepada pimpinan di satuan kerja untuk lebih proaktif ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga para pimpinan ikut dalam webinar ini, sehingga kita juga sama-sama, baik staf maupun pimpinan sama-sama proaktif, peduli terkait dengan kesehatan mental pegawai ini, sehingga pegawai secara sehat, mental, dan sejahtera secara psikologis dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sedikit latar belakang mengapa webinar kesehatan mental pegawai ini dilakukan di lingkungan Kemendikbudristek. Saya berharap semoga webinar ini dapat mencerahkan pegawai dalam menghadapi berbagai persoalan kerja yang terjadi, sehingga upaya kita untuk membangun reputasi Kemendikbudristek sebagai organisasi yang peduli pada kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental pegawai dapat tercapai dengan segera. Sejak bulan Mei 2023 yang lalu, yang tadi saya sampaikan, Kemendikbudristek sudah meluncurkan program layanan konseling online untuk membantu para pegawai yang memiliki atau menghadapi masalah kesehatan mental dan psikologis untuk memberikan dukungan ataupun konsultasi. Program tersebut akan berakhir di 30 November. Saya menghimbau Bapak Ibu memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan fasilitas dan juga bantuan dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk pelaksanaan layanan online, Biro SDM telah bekerja sama dengan Grom.id, sebuah vendor layanan konseling online untuk memfasilitasi para pegawai yang memiliki atau menghadapi masalah kesehatan mental dan psikologis ya. Saya meyakini bahwa psikolog-psikolog yang melayani proses konseling ini mampu memfasilitasi kebutuhan kita untuk menjadi lebih sejahtera secara psikologis, lebih sehat secara mental, lebih berkualitas hidup bersama keluarga tercinta di rumah, dan juga yang paling penting adalah lebih produktif dalam bekerja di lingkungan kerja masing-masing. Mudah-mudahan dengan webinar ini Bapak Ibu bisa berdiskusi ya, nanti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Bapak Ibu silahkan untuk mengeluarkan unek-unek ya, Bapak Ibu bisa melakukan chat atau langsung bertanya, dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan juga bisa mengambil ya inti dari permasalahan-permasalahan dan juga bagaimana tips-tips untuk menghadapinya. Akhirnya Bapak Ibu, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan kepada kita dalam mengatasi berbagai persoalan hidup yang tantangannya semakin berat
ya dan kompleks. Jadi yang semakin berat bukan hanya berat badan Bapak Ibu ya, tetapi tantangan hidup juga semakin berat. Selamat beraktivitas dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan serial webinar kesehatan mental pegawai untuk hari pertama ini saya resmi nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat melakukan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum bergabung. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah diberikan atau diinfokan oleh Ibu Ambar barusan ya, Bapak dan Ibu, kita bersyukur kalau Kemendikbudristek sebagai instansi pemerintahan memberikan fasilitas-fasilitas, mulai dari webinar untuk kita membahas tentang kesehatan mental kita bersama, hingga juga fasilitas layanan konseling online. Nah, ini yang banyak orang mungkin rindu untuk mendapatkan karena butuh untuk curhat tanpa digibahin sama tetangga, ataupun butuh untuk mengeluarkan unek-uneknya supaya mendapat pandangan atau solusi yang berbeda dari sebelumnya. Dan tentunya layanan ini bisa digunakan untuk berbagai persoalan atau berbagai masalah Bapak dan Ibu. Bagaimana di dalam keseharian kita sebagai pekerja, sebagai seorang ibu ataupun ayah yang punya peran juga sebagai istri atau suami, ataupun juga sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai anak. Nah, begitu banyak peran yang harus kita ampu, tetapi kadang-kadang waktunya yang rasanya kok mepet sekali. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang akan kita bahas hari ini. Dan besok juga topiknya tidak kalah menarik, bagaimana kita menghadapi rekan kerja ataupun atasan mungkin gitu ya, yang bikin lelah jiwa kan ya. Dan karenanya saya ingin memanggil ataupun mengundang rekan saya yang biasanya kami sapa dengan Mbak Upi untuk bisa memberikan materinya kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu, berikut kita saksikan terlebih dahulu profil dari Ibu Upik Nuri Budi, psikolog. Ya, selamat datang Mbak Upi. Selamat pagi. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita kedatangan psikolog Mbak Upik Nuri Budi Sulistiorini. Kalau lengkapnya itu ya Mbak ya. Tapi hari ini boleh ya, cukup dipanggil dengan Mbak Upi. Mbak Upi ya. Jadi ini kita memang masih muda, paling tidak semangatnya ya semua harus muda-muda ya Mbak ya. WHO bilang usia kita masih muda loh Mbak Iris. Oh iya, betul sekali ya. Masih semangat, masih produktif ya. Betul. Seharusnya Mbak. Ya. Harusnya begitu ya. Iya nih, idealnya memang ya kita menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang sehat, semangat begitu ya. Tapi yang sering kali terjadi nih Mbak, kayaknya ya, kalau di aku sendiri, kayaknya kalau pagi-pagi, aduh kok masih rentek gitu ya, bangun-bangun kok masih pada rentek, terus juga kadang-kadang
mau pergi kerja atau bangun dari tempat tidur tuh kayaknya berat gitu Mbak. Iya ya, harus disemangati gitu ya rasanya ya. Gitu. Kalau nggak inget, anak-anak mesti disiapin buat pergi ke sekolah gitu ya. Betul. Itu biasanya saya bangun 4:30 Mbak. Ya betul. Untuk siapin anak-anak, kayaknya nggak bangun gitu ya. Karena Nah. tugas Mbak Erin selain pekerja juga jadi ibu rumah tangga kan? Betul Iya. sekali. Jadi rasanya juga Bapak dan Ibu yang di sini tidak kalah sibuknya ya dengan kita semua. Pasti. Menjalani perannya pasti bukan lagi ganda tapi multiple, udah macem-macem. Macam-macam. Betul. Tanggung jawabnya, tugasnya pun pasti bermacam-macam ya. Dan ini nih yang seringkali bikin kita mungkin jadi Lelah. lelah ya. Belum Ya. apa-apa udah lelah. Lelah. Ya, Bapak Ibu juga mungkin mengalami di mana yang katanya hidup dengan pekerjaan harusnya seimbang, Betul. ya. Ini sih di saya seimbang kok, Mbak. Seimbang, alhamdulillah. Harus seimbang Mbak Erin. Iya, hidup saya, pekerjaan saya sulit, pekerjaan saya berat, hidup saya juga berat. Seimbang kok jadi begitu. Kerja ringan semuanya. Nah, itu berarti bukan itu maknanya ya. Bukan. Namanya keseimbangan work life ini bukan berarti kalau kerjanya berat, sulit, berarti hidupnya pun akan berat dan sulit gitu ya. Jangan begitu. Nah, apa sih sebetulnya nih Bapak dan Ibu yang disebut dengan work life balance ya? Ini sesuatu kondisi yang terlalu jauh, terlalu idealkah untuk kita capai? Atau ini sebetulnya memang bisa kita capai? Bisa, pasti bisa kita capai. Bisa kita capai Bisa ya. kita capai. Jadi gini Mbak Erin, sebenarnya work life balance itu adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan kehidupan pekerjaannya dengan kehidupan pribadi. Pribadi itu seperti tadi Mbak Erin bilang, keluarga, terus anak ya, terus sudah gitu pribadi kita sendiri dan kehidupan sosial kita. Seperti misalnya kita teman-teman kita dan sebagainya. Aduh, jadi kayaknya kita sejak menyeimbangkan gitu ya. Betul juga ya. Banyak nih Mbak, dari curhatan-curhatan mama-mama gitu ya. Mama terutama ya. Banyak yang ketika sudah punya anak, nggak punya lagi tuh waktu untuk bergaul, ya, untuk hang out, untuk nongkrong-nongkrong, nongki-nongki cantik di kafe gitu ya. Kayaknya itu udah kehidupan masa lalu sebelum punya anak gitu. Gitu ya. Oke, padahal itu bisa dilakukan. Sebetulnya bisa dilakukan. Perlu untuk dijadwalkan atau perlu untuk ini ya sebetulnya itu, ya. Buat kita menjadi sehat secara mental Mbak. Perlu dong kita secara fisik kita sehat, mental kita juga harus sehat. Makanya seimbang. Jadi cari duit ngeluarin duit tidak boleh. Belanja juga ya. Asal sesuai dengan fokusnya ya Mbak Erin ya. Betul. Oke. Nah Bapak dan Ibu, nih sebentar lagi kita akan mendengarkan dari Mbak Upi bagaimana kita bisa menata work life kita supaya lebih seimbang, supaya semuanya dapat porsinya begitu ya. Dan saya mau ingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan kalau punya pertanyaan atau punya kisah yang ingin Bapak Ibu bagikan, bisa berbagi di chat, di kolom chat Zoom-nya, atau Bapak dan Ibu nanti bisa menyimpan dulu supaya nanti bisa raise hand dan menanyakan langsung, ngobrol langsung nih dengan Mbak Upi ya, untuk kita bisa berbagi dan bertanya soal work-life balance ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat ya, mudah-mudahan kita selalu sehat terus dan tetap semangat. Saya hanya mau membagikan apa yang saya ketahui ya Mbak Erin ya tentang work-life balance. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya panggil teman-teman ya, teman-teman semua punya materi yang lebih dari yang saya punya, monggo kita sharing bersama supaya kita dapat ilmu lebih banyak. Ya. Baik, work-life balance, balance ini seimbang gitu ya Mbak Erin ya. Work-life balance itu work-life balance menjaga kesejahteraan fisik dan mental serta meningkatkan kualitas hidup. Ini tujuannya Mbak Erin. Jadi sejahtera secara fisik dan mental. Sejahtera ya.
sejahtera ya. Ini kan Iya. rasanya well-being ya, suka Well-being. digadang-gadang dengan istilah well-being. Well-being, Nah. sejahtera secara fisik dan mental kita. Kalau fisik saja yang sejahtera, mental tidak, Sama aja bohong ya sama kayaknya aja ya. kelihatannya oke, dalamnya aku kasihan gitu ya. Betul, betul. Baik, jadi ini keduanya, menyeimbangkan antara keduanya. Oke, menurut Morehead dan Griffin, pengertian work-life balance itu adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan pribadi serta keluarga. Jadi bagaimana cara dia untuk supaya tuntutan pekerjaan di usia kita ini kan hidup kita itu lebih banyak di pekerjaan ya Mbak Erin ya. 8 jam sampai 10 jam sehari kurang lebih ya di pekerjaan. Bagaimana kehidupan pekerjaan kita itu bisa selaras atau seimbang dengan kehidupan pribadi kita. Jadi jangan, maksudnya ini tidak terlalu banyak untuk hidup kita untuk bekerja saja gitu, atau tidak juga terlalu banyak untuk kehidupan pribadi saja. Oh, profesional dan personalnya seimbang. Seimbang. Karena itu kita minta kesejahteraan tadi ya, supaya juga pekerjaan kita tetap lancar, kita tetap produktif, dan hubungan dengan keluarga juga tetap baik. Baik. Nah, untuk mencapai work-life balance ini, di sini work-life balance secara garis besar adalah kondisi di mana seseorang mencapai keseimbangan antara pekerjaan mereka dan kehidupan pribadi yang sehat. Ya, tadi yang kita udah sampaikan. Nah, mengapa dianggap penting, Mbak? Kenapa tuh, Bu? Aduh, kenapa coba? Karena dampaknya kemana-mana kayaknya ya. Betul, salah satunya itu adalah antara lain ini ya, membantu mencegah burnout dan stres. Burnout itu kelelahan kerja kan ya. Betul. Jadi terlalu banyak, waktu kita terlalu banyak dihabiskan untuk pekerjaan dan kita tidak menghabiskan atau tidak memberikan porsi untuk istirahat dan sebagainya, itu menyebabkan burnout. Burnout dan stres. Burnout dan stres. Dianggap penting juga untuk supaya kesehatan fisik dan mental kita menjadi lebih baik. Ya. Selanjutnya hubungan keluarga dan sosial juga baik, karena kita ada waktu untuk mereka, gitu ya. Kita ada waktu seperti tadi bilang ada hangout gitu ya. Jadi bukan berarti, mohon maaf nih teman-teman yang ibu-ibu baru gitu ya, karena mungkin lagi senang-senangnya punya anak gitu ya, fokusnya lebih banyak, akhirnya menganggap tidak punya waktu lagi untuk diri sendiri. Padahal ada sebetulnya, asal ditata dengan baik. Nanti kita bicarakan. Gimananya ya. Betul. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, dengan kita mengatur antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi kita, otomatis karena kita sehat tadi, ya produktivitas kita akan lebih meningkat. Oke. Jadi kalau semuanya memang tercapai secara seimbang semuanya ini sebetulnya di dunia kerja sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai begitu ya, itu kita juga terbantu karena bisa jadi pekerjaannya produktif ya, laporan ataupun tugas-tugas itu bisa selesai dengan cepat dan kita pun bisa produktif di rumah. Betul. Produktifnya ini bukan berarti beranak pinak gitu ya. Kalau mau nambah anak lagi ya monggo, tapi produktivitas itu memang kalau di rumah orang suka nggak kebayang gitu ya Bu. Tapi kalau yang saya alami misalnya, produktif di rumah itu kalau udah habis kerja nih capek-capek pulang, apalagi kalau sudah kena macet gitu ya. Di Jakarta macetnya kan luar biasa tuh, bisa 1 sampai 2 jam sendiri, satu kali jalan. Nah itu tuh biasanya udah sampai rumah, aku udah loyo, udah pengen tiduran aja kayaknya di sofa sambil scrolling handphone atau sambil nonton TV. Nah, anak mau dia belajarnya bisa apa enggak, biarin. Kadang-kadang malah kalau udah capek gitu ya, saya juga jadi gampang terpicu ya ketika gitu. Ada rengekan anak sedikit atau anak minta dibeliin apa sih gitu loh. Kayaknya udah jadi jutek gitu Bu.
betul, Ah, pasti. itu Karena tuh bentuk tidak produktif dan tidak sehat juga tidak sebetulnya ya. sehat, tidak sehat. Fisik mental itu tidak sehat. Tadi kan juga ada membantu mencegah burnout dan Betul. stres. Mm-mm. Nah, itu salah satu bentuk mungkin Mbak Erin stres gitu ya. Mm-mm. Stres terus memicu yang namanya emosi gitu, Hmm. sedikit kena Emosi senggol jiwa. bacok gitu. Benar-benar. Senggol bacok. Senggol bacok jadinya. Nah, Oke, ke Mbak suami Erin. juga jadi galak, Bu. Betul, betul. Suami juga menjadi galak, ya. Hubungan dengan orang-orang di sekitar kita jadi ini ya terganggu. Terganggu. Baik, Mbak Erin, kita bisa loh mencapai work balance itu. Mm-mm. Ya, salah satu caranya antara lain nih, cara-caranya adalah tentukan dulu prioritas atau tujuan hidup kita ini apa. Oke. Jadi jatuhnya work life balance ini adalah personal, Hmm. individual sifatnya, ya. Prioritas dan tujuan hidup itu kan masing-masing ya, Mm-mm. Mbak Erin ya. Jadi tentukan dulu tujuan dan prioritas hidup kita itu apa. Di saat ini. Ini, iya. Ya, Jadi betul. kita misalnya saat ini akan, Ibu Bapak misalnya saat ini akan, aku ingin di 1 tahun ini, 2 tahun ini akan melanjutkan S3 misalnya gitu ya. Mm-mm. Nah, kita tentukan nih tujuan hidup ini apa. Dan kita kemudian melakukan apa ya, manajemen waktu. Planningnya direncanain dulu. Iya, waktu itu kan 24 jam ya Mbak ya, kalau jam. Jam ini 24 jam. Nah, kita bekerja tuh tadi yang kita bilang 8 sampai 10 kalau misalnya kita lembur gitu ya. Kurang lebih segitu. Nah, kita rencanakan nih kapan waktu saya untuk memang mengerjakan tugas-tugas di kantor gitu ya yang pasti, dan kapan waktu saya untuk menambah poin-poin supaya saya bisa keterima untuk S3 Aplikasi saya. Iya, betul. S3-nya. Iya, dan kemudian jangan lupa kapan waktu saya untuk di rumah, kapan waktu saya untuk keluarga dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi kita harus memanage ya waktu kita, mengatur sedemikian rupa waktu kita. Kapan waktu pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri kita sendiri, Mbak Erin. Tetap harus ada ya. Tetap harus ada. Ketiga, kita menentukan batas waktu. Kadang-kadang lupa nih, waktu kerja, waktu di rumah. Kadang nih, tadi seperti Mbak Erin bilang di awal, kadang-kadang di rumah, di kantor kita ngingat di rumah gitu ya. Pas di rumah kita ngingat pekerjaan gitu. Nah, Otaknya udah kemana-mana. Iya, jadi kita harus membatasi Mbak Erin. Kalau bisa tidak membawa pekerjaan ke rumah. Ya, nah itu artinya pada saat kita buat manajemen waktu di kantor kita juga mendetailkan sehari itu kita mengerjakan apa, tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan saat itu atau pekerjaan kita yang lainnya itu bisa kita selesaikan di kantor, tidak perlu dibawa ke rumah. Oke. Karena kalau dibawa ke rumah itu waktu untuk rumah jadi dihabiskan untuk pekerjaan. Ah, Jadi ya memang juga kita sih. harus ada ini ya. Harus ada batasannya batasan. sebetulnya ya. Iya. Ini yang memang di kantor aja, ini yang di rumah gitu ya. Iya, batasan. Jangan sampai waktu di rumah kita pakai untuk di kantor, waktu di kantor kita mikirnya untuk yang lain, gitu ya. Itu yang namanya tidak produktif ya. Tidak produktif. Atau produktif tidak pada tempatnya. Betul, betul. Dan kita juga boleh menggunakan teknologi, Mbak Erin. Teknologi ini sangat penting ya dan sangat membantu kita. Betul kan? Jadi dengan adanya teknologi mudah kita mengakses apapun itu. Ya. Misalnya tadi ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin untuk melanjutkan pendidikan S2 gitu ya. Harus untuk membuat misalnya makalah dan sebagainya. Kita tidak perlu lagi nih kayak kita zaman dulu. Saya mungkin ya Mbak Erin udah enggak kali ya. Saya zaman dulu harus ke perpustakaan gitu ya. Perpustakaan masih. Baik, ini udah nggak perlu sekarang. Kalau dulu kan ada apa ya, effort, waktu yang harus kita pergunakan untuk cari data-data, jurnal-jurnal dan sebagainya. Kalau sekarang kita hanya mengakses ya di situ.
Jadi menggunakan teknologi ini penting. Dan juga teknologi ini membantu kita misalnya membuat jadwal tadi. Jadwal, terus kita buat notifikasi, gitu ya. Kapan nih saat waktunya kita membaca email, saat waktunya kita membalas chat-chat yang berhubungan dengan pekerjaan dan sebagainya. Tapi hati-hati. Hati-hatinya? Hati-hati juga teknologi ini juga mengganggu waktu kita. Nanti kita bahas di belakang. Oke. Ada jebakan Batman-nya juga ya. Betul. Nah, selanjutnya kita komunikasikan ya apa yang kita kerjakan saat ini gitu ya, atau tujuan tadi, prioritas tujuan kita ini kita komunikasikan, baik itu terutama pada keluarga, pasangan gitu ya, terus ke atasan, mungkin rekan kerja, supaya mereka tahu. Dan ini komunikasi juga sebenarnya di pekerjaan itu sangat penting ya. Komunikasi kita harus memelihara komunikasi itu dengan baik. Gitu ya. Oke, selain itu berani berkata tidak. Say no. Say no. Kepada siapa, Bu? Mungkin bisa juga kepada atasan, boleh ya, mohon maaf. Artinya begini, pada saat kita diberikan tugas tambahan ad hoc, tapi kita melihat tugas kita itu sudah banyak, sudah melebihi kapasitas kita, boleh kita katakan tidak. Mungkin dengan bahasa yang lebih baik ya. Mohon maaf Pak, karena ini mungkin lain kali saya bisa membantu. Misalnya begitu. Jadi katakan tidak. Karena banyak orang yang merasa sungkan. Aduh nggak enak aku kalau menolaknya. Iya, tapi betul akhirnya sekali. terbebani dirinya. Pusing dengan banyak kerjaan. Iya. Gitu. Udah 10 menit lagi waktu pulang, justru dipanggil atasan. Dikasihlah tugas gitu ya. Nah ini yang mungkin kalau ditawar atau mungkin dinegosiasi, dikomunikasikan dengan baik, sebetulnya ada caranya begitu ya, untuk menata, bukan mentah-mentah ditolak gitu ya. Apalagi kalau dari atasan kan kadang-kadang kalau ad hoc ya ini pasti ya. Ini ad hoc, ya, betul. ad hoc. Tapi itu supaya bisa tertata dengan lebih baik begitu ya. Ya mungkin dengan dikomunikasikan bahwa saya ada tugas tambahan ini lagi, apakah ini memang sifatnya urgent yang harus pada saat itu atau besok harus dikerjakan. Kalau memang tidak ada yang dianggap kita gitu ya yang paling mampu, oke, kerjakan. Tapi dikomunikasikan yang tadi, yang ad hoc yang lainnya, apakah bisa ditunda dan sebagainya. Jadi menyamakan dulu persepsinya ya dengan atasan atau dengan si pemberi tugasnya ini, mana nih yang lebih mau diprioritaskan di saat ini dengan waktu yang terbatas. Baik, dengan rekan kerja juga ya, kadang-kadang ayo dong kamu bantu, mohon maaf gitu ya, kalau memang kita tidak mampu ya, kita tidak mampu, waktu kita terbatas, terus waktu pekerjaan kita juga lagi numpuk, kita boleh berkata tidak. Karena gini, teman-teman itu atau atasan itu senang tuh sama orang yang senang bantu. Yes, man. Yes, man. Mau nggak yes, ini? Iya, Pak. Gitu. Tapi dia buat sendiri nantinya. Itu susah dong. Jadi nggak long lasting atau dampaknya juga nggak jadi jangka panjang. Karena udah kelelahan duluan nih saking yes man-nya gitu ya. Betul. Jadi udah kelelahan duluan malah tidak tercapai tujuan jangka panjangnya gitu ya Bu. Jadi kita harus tahu ini kapasitas kita. Betul. Selanjutnya kita harus juga bersikap fleksibel. Ya, kita bisa itu misalnya kerjaan itu seperti tadi Mbak bilang pada saat akhir mau pulang kantor gitu ya, dikasih pekerjaan tapi memang ini pekerjaan yang tidak bisa dihindari misalnya gitu ya. Ya sudah. Sifatnya urgent dan mendesak. Iya, dan dirimu yang harus kerjakan gitu ya, misalnya gitu. Oke, kita harus lakukan. Artinya jadwal kita tadi kita harus match lagi. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Susun ulang lagi gitu ya. Mana yang mungkin masih bisa diundur-undur supaya yang penting dan mendesak ini bisa kita kerjakan duluan. Nah, kalau wanita biasanya fleksibelnya banyak nih karena multitasking ya Mbak Erin ya.
pada saat dia menyuapkan makan gitu atau saat masak dia bekerja, ini kan bisa ya, gitu ya. Itu termasuk juga fleksibel. Tapi jangan, kalau boleh saran, jangan sering dilakukan karena fokusnya akan tersebar nanti. Sebetulnya multitasking itu tidak disarankan ya, Mbak Nur, ya. Iya, gitu ya. Karena kalau kita bekerja kan kita butuh yang fokus ya, fokus supaya hasil kerja kita juga optimal. Oke, berikutnya adalah dukungan. Dukungan ini baik pada atasan, rekan kerja, juga pada orang di rumah, terutama suami, gitu ya. Nah, dukungan mungkin ke atasan itu tadi, bisa nggak dilimpahkan, misalnya pekerjaan lainnya kepada orang lain, gitu ya. Atau dukungan untuk misalnya pekerjaan baru yang diberikan, tapi kita tidak mampu, misalnya tidak tahu, tidak pernah, boleh nggak bilang ke atasan, Bapak itu atau pemberi pekerjaan, saya belum pernah mengerjakan ini. Apakah bisa nanti kalau ada sesuatu yang harus saya tanyakan, gitu ya, diberikan dukungan, disupport, terbuka untuk dapat memberi informasi. Gitu. Kita pun sebagai yang kena tugasnya ini, kita pun bisa coba untuk aktif, untuk menunjukkan inisiatif juga, mencari dukungan gitu ya, ketika resource di dalam diri kita atau sumber daya di dalam diri kita terbatas ya. Betul. Ya. Nah, dukungan kepada keluarga ini juga penting, Mbak Erin. Seperti tadi Mbak Erin bilang, pulang kantor ini capek banget ya. Sampai di rumah rasanya pengen tiduran, tapi ada tugas nih sebetulnya melihat PR anak gitu ya. Atau misalnya tugasnya masak, Mbak Erin, untuk masak malam. Betul. Masak malam udah gitu dia lihat di ujung, setrikaannya numpuk. Aduh, gitu ya. Nah, ini kita boleh ngobrol sama suami gitu ya. Apakah mau berbagi peran untuk itu? Kalau tidak memungkinkan untuk mendapat orang yang membantu gitu ya, support system lain, atau cari orang itu tadi yang membantu, yang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Gitu ya. Jadi tugas kita bisa limpahkan sebagian ke mereka. Didelegasikan ya ke orang lain gitu ya. Betul. Gitu, ya. Oke, selanjutnya adalah kebiasaan sehat, Mbak. Kebiasaan sehat ini seperti kita juga harus memprioritaskan istirahat kita, tidur ya, pertama tidur. Terus kita juga harus menyempatkan diri untuk berolahraga, Mbak Erin. Olahraga, apakah mau yoga, jalan kaki, itu harus kita sempatkan. Minimal dalam 1 minggu 2 kali lah ya, Sabtu Minggu. Atau kalau bisa pagi-pagi gitu ya, itu tadi Mbak Erin bangun subuh, sebentar aja 10 menit, 20 menit kita jalan. Ya, betul. Sehat itu. Ini aku Mbak Upi jadi teringat ya, ada satu penelitian terbaru bahwa yang namanya olahraga, dan mungkin olahraganya nggak usah yang ke gym atau yang mahal-mahal begitu, tetapi sekedar jalan atau jogging saja, itu tuh sebetulnya bisa sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Gitu, konsentrasi, terhadap semangat kerja, terhadap kesehatan, dan ya kalau kebugaran fisik kan memang itu yang suka dicari ya sama orang. Tapi ternyata dampaknya terhadap kesehatan mental dari olahraga rutin ini juga ternyata sangat bagus ya. Bagus, betul. Selain itu kita juga perlu nutrisi yang sehat, makan sehat ya, dan nutrisi mungkin kita perlu yang namanya tambahan gitu ya, buah-buahan, atau kalau ya seumur saya nih, bukan seumur Mbak Erin, gitu ya, sudah perlu doping gitu ya, misalnya vitamin, suplemen, betul. Gitu. Dan ada rekreasi juga nih Mbak Erin, perlu nih rekreasi seperti tadi Mbak Erin bilang, sudah punya anak 2, kayaknya nggak punya waktu nih untuk hangout. Nah, kita kasih waktu untuk diri kita. Mungkin dalam 1 bulan itu berrekreasi, entah mau tadi hangout sama teman-teman ya, atau rekreasi kita mau nonton, atau di rumah juga bisa loh Mbak Erin. Ini time kita. Betul. Jadi rekreasinya belum tentu yang harus jalan-jalan, staycation gitu, enggak ya. Kan orang bilangnya, iya aku mau staycation biar healing gitu.
Enggak ya, di rumah pun bisa. Bisa. Asal kita tadi memaknai ini waktu kita untuk menikmati, gitu ya, menikmati waktu sendiri kita misalnya, atau waktu kita nonton, kita nikmati. Ini saya sekarang lagi nonton loh, gitu. Nikmati. Artinya menikmati, pikiran tidak kemana-mana Mbak Erin. Jangan lagi kerja. Jadi kalau bisa itu gadget ya, handphone dijauhi, terutama tentang pekerjaan jauhilah. Oke, ini sering terjadi ya, mungkin pada saya ataupun mungkin pada beberapa bapak dan ibu sekalian, sering kali nggak sih ketika kita pengen me time, senang-senang ataupun tadi ya melakukan rekreasi singkat begitu, tapi kayaknya agak merasa bersalah. Iya betul. Hati kok kayaknya dipenuhi rasa bersalah. Ya ampun, gitu ya. Kita egois ya, aku senang-senang sendiri, gitu loh Bu. Iya, tapi harus tahu kalau kita sehat, dampaknya besar pada keluarga, betul nggak? Bukan cuma buat diri sendiri ya. Bukan buat diri sendiri. Kalau itu tadi Mbak Erin bilang, capek banget, jadi akhirnya emosi gampang terpicu. Nah, ya. Nah itu dampaknya juga ke anak-anak, ih mama kok gini ya, jadi ya tuh suami juga, jadi nggak enak. Kalau kita ada waktu untuk diri sendiri, terus tenang dengan apa yang kita lakukan gitu, otomatis kita ke anak itu akan lebih baik, tidak mudah marah, terus ke suami misalnya juga tidak mudah emosi dan sebagainya. Gitu. Ya, ini nih yang harus kita camkan ya Bapak dan Ibu. Next time kita bersenang-senang, kita bersenang-senangnya dengan serius gitu, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Iya, dengan fokus. Ya, bukan dengan rasa bersalah ya. Bahwa ini untuk saya dan untuk yang lain. Tapi maksudnya begini ya, bukan artinya dengan saya harus rekreasi ya, menghabiskan uang banyak dan sebagainya. Ya, enggak lah juga ya. Rekreasi juga misalnya keluar dengan menghabiskan uang banyak tapi tidak dimaknai sebagai rekreasi, pulang-pulang juga tidak happy. Betul. Pulang-pulang malah kelilit pinjol. Pusing lagi. Banyak cicilan. Oke, karena ini work-life balance ini adalah sifatnya individual, ya. Sifatnya pribadi. Jadi perlu juga kita melakukan evaluasi, Mbak Eri. Evaluasi dan penyesuaian. Apakah yang kita lakukan ini sudah oke atau belum? Misalnya gitu. Oh, ini ada yang kurang. Di mana kira-kira? Kayaknya saya kurang fleksibel nih, misalnya gitu ya. Nah, lakukan yang fleksibel. Fleksibel itu bagaimana? Fleksibel itu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Jadi tidak kekeh bahwa oh ini hari ini jadwal saya harus di sini, harus begini gitu. Tapi kalau memang itu penting, ya kita lakukan. Gitu. Ya. Jadi walaupun terencana, tetapi juga melihat kondisi atau situasinya seperti apa ya yang menuntutnya. Betul, Mbak Erin. Gitu Mbak Erin. Nah, kalau saya mau tanya sama Mbak Erin, Mbak Erin sebagai ibu kan, ibu 2 anak ya? 2 anak, betul. 2 anak laki perempuan? Satu-satu tuh. Yang besar perempuan, yang terakhir ini laki-laki. Saya laki semua. Laki semua. Bagaimana Mbak Erin menyeimbangkan kehidupan pekerjaan Mbak Erin? Kan Mbak Erin bekerja juga. Dan kehidupan keluarga. Oke, oleng Bu. Ini sekalian ya, jangan cuma saya aja yang cerita, silakan Bapak dan Ibu boleh yang mau sharing ataupun mau ikutan diskusi boleh banget deh ya. Ini kalau di saya kayaknya sehari-harinya suka oleng gitu ya. Suka berat sebelah gitu. Tapi memang kalau tadi saya lihat atau saya dengarkan pemaparannya Mbak Upi, sebetulnya saya bersyukur karena saya punya dukungan yang cukup membantu ya, sangat mensupport gitu. Baik itu dari suami, jadi dia sendiri juga tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan untuk berbagi peran ngurusin anak-anak. Kebetulan kami nggak punya pembantu yang nginep gitu ya, pembantunya pulang pergi, tetapi suami saya sangat pengertian. Jadi terima-terima aja tuh kalau istrinya juga lagi capek, udah
nggak usah masak gitu ya. Oke. Nanti kita tinggal pesan aja dari ya itulah ya, Ya, pesan online antar ya, yang ya. sekarang banyak gitu kan online. Ya udah nggak usah masak. Nyuci kalau capek udah besok aja sih Mbak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang buat saya itu sangat menolong sih ketika orang-orang di sekitar saya bisa tahu bahwa saat ini mami lagi capek gitu kan ya, atau saya lagi sangat terburu-buru, hustle culture gitu kan. Kalau sekarang tuh kayaknya kehidupan orang modern, apalagi di ibu kota adalah kita tuh selalu terburu-buru. Iya, dikejar waktu kayaknya. Oh gitu ya. Habis waktu di Jakarta itu dengan waktu di perjalanan loh Mbak Erin. Iya di perjalanan iya. Dan mungkin kalau buat yang bukan di Jakarta pun, saya pernah merasakan juga, mungkin waktunya masih cukup gitu ya. Tapi mungkin karena banyak pikirannya juga. Ya. Kesulitan untuk membagi, kayaknya di pikiran, aduh aku mesti begini, belum begini, belum begitu. Nah ini nih Mbak Nuri ya, yang Mbak Upi, yang bikin akhirnya juga rasanya waktu tidak cukup, mau ngerjain mulai dari mana, ini juga yang udah stres duluan. Iya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan loh. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh banget untuk bisa di chat atau raise hand-nya. Ini kita coba lihat-lihat dulu deh ya. Adakah dari Bapak dan Ibu sekalian yang raise hand? Berbagi kisah dengan kita semua bagaimana nih pergumulan sehari-hari menyeimbangkan antara kehidupan personal juga kehidupan profesional. Work-life balance-nya seperti apa? Kesulitannya atau tantangannya tadi ada di mana ya? Tadi mungkin kita diminta untuk fleksibel, diminta untuk juga mencari, mengumpulkan dukungan dari sana dan sini begitu ya. Tetapi kan dalam kenyataannya tidak semudah itu. Gitu. Nah, ini sudah ada Ibu Betty dari Betty Y dan UPR ya. Izin bertanya Ibu, sebagai pegawai kita sudah mengatur pekerjaan agar semua kerjaannya selesai nih di kantor. Namun ada keadaan pimpinan memberi tugas di luar jam kerja dan perlu diselesaikan dengan cepat. Nah, ini pimpinannya yang jadi ngejar mungkin ya Bu. Otomatis pasti ya mengganggu waktu istirahat pribadi dan keluarga. Gimana caranya berkata tidak kepada atasan supaya nggak disangkanya, waduh, nih anak nolak gitu ya, dan jadi mungkin takutnya kan berdampak ke banyak hal, ke ya berdampaknya meluas begitu ya, ke penilaian kinerja, nanti ke sentimennya atasan mungkin. Nah, gimana nih caranya berkata tidak supaya lebih mudah mungkin ya diterima sama atasan atau rekan kerja kita? Baik, Bu Betty. Ya, mungkin Bu Betty bisa melihat gitu ya, itu pekerjaan itu memang pekerjaan yang tadi saya bilang ya, pekerjaan yang urgent, yang memang betul-betul penting dan hanya Bu Betty sendiri yang bisa gitu ya. Jika demikian, mau nggak mau harus diambil, ya, Bu Betty harus diambil dan mungkin bilang ke ini kan tuh mengganggu waktu istirahat pribadi dan keluarga. Betul. Nah, komunikasikan kepada suami, kepada anak kata suami bahwa mohon maaf, saya harus melakukan ini. Nah, ini masuk juga dengan dari yang fleksibel itu, Mbak. Fleksibel. Jadi kita harus komunikasikan, kita minta dukungan, support dari mereka. Bahwa ini kan tidak setiap hari Ibu mendapat tugas begini ya Bu Betty ya. Jadi kalau misalnya memang ini tugas tidak dadakan yang penting, mau tidak mau harus diterima. Gitu Bu Betty. Kecuali misalnya ditawarkan mau enggak gitu ya. Bu mau enggak ikut begini-begini gitu. Kalau misalnya Ibu merasa tidak butuh atau bukan tidak butuh ya, tidak bisa untuk melakukan karena ada kegiatan atau ada pekerjaan lain, boleh bilang oh mungkin lain kali gitu. Kalau menawarkan ya, kalau sifatnya opsional. Tapi kalau tugas
tugas memang dadakan dan itu memang harus ibu yang kerjakan, mau nggak mau harus diterima. Begitu Bu Betty. Jadi yang pertama kita klarifikasi dulu, Betul. kita perjelas dulu gitu ya Betul. Mbak, ke atasan ini tugasnya harus diselesaikan sekarang, penting dan mendesak, atau mungkin penting tapi bisa ditunda ke besok, begitu ya. Diperjelas dulu ke pemberi tugas atau ke atasan. Kalau memang harus dikerjakan di luar jam kantor, maka kita komunikasikan kepada suami dan juga anak atau kepada keluarga di rumah. Betul. Bahwa, mohon maaf, ini ada tugas yang penting, tugas yang mendesak yang perlu saya kerjakan saat Baik. ini, gitu ya, supaya Iya. mereka juga bisa memberikan ruang dan waktunya. Iya. Ya, asal jangan sering-sering sih, rasanya maklum ya Mbak. Iya. Kalau misalnya sering ibu lagi, boleh bisa bilang sama atasan, mungkin bisa teman gitu ya, si X Pak, karena X juga mampu, X juga sanggup untuk ini dan itu. Ya, karena mungkin ibu yang dianggap lebih aktif dari yang lain. Jadi Dianggap mungkin lebih aktif atau lebih mampu gitu ya. jadi gini, atasan itu sebenarnya lebih senang menyuruh orang yang enak diajak, ditunjuk, oke, jalan, tunjuk oke. Tidak banyak apa ya, Nggak banyak alasan. cincong. Iya, nggak banyak alasan ini untuk itu gitu. Ya, jadi kita boleh untuk ngomong kalau memang itu terus kita dan ternyata teman-teman kita juga bisa kasih dia kesempatan gitu untuk melakukan hal yang sama. Sebetulnya itu bukan melimpahkan pekerjaan ya, Tidak. melimpahkan kepercayaan loh. Kepercayaan, Ya. betul. Memberikan teman kita juga kesempatan yang sama, betul. Untuk dia bisa menunjukkan kepada atasan Iya. bahwa dia pun mampu loh gitu betul. ya. Jadi jangan kita terus. Iya, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Betty. Ada pertanyaan lagi nih, anonymous tapi ya. Bagaimana menyikapi atasan yang punya prinsip nih, kepentingan negara nih, bangsa dan negara harus dinomorsatukan. Jadi kapanpun, dimanapun, bahkan ketika sedang cuti pun, ini harus menjawabnya siap. Aduh sedih ya. Sedih ya kalau begini. Oke, mungkin kita bisa melihat apakah memang di unit kerja kita itu hanya kita sendiri yang dianggap mampu. Yang dijadiin ini ya, Iya. klausulnya kapanpun dimanapun harus siap ini, atau jangan-jangan kita sendiri doang. Iya, apakah kita ini yang dianggap mampu atau atasan demennya itu hanya sama kita gitu ya. Demennya ya kita aja untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Jadi ini mungkin bisa disampaikan kepada atasan bahwa mohon maaf, saya lagi cuti. Dan tidak salah sebetulnya, ini hak Anda. Ya, hak Anda untuk mengatakan itu. Kecuali itu tadi dibilang, ini tugas negara. Nah, ya tugas negara, urgensinya seberapa besar? Kalau memang benar-benar urgensi, misalnya mohon maaf, besok RI 1 masuk datang ke sini gitu misalnya secara tiba-tiba dan Anda sebagai orang yang dianggap harus datang juga terpaksa juga membatalkan cuti. Nah, mau nggak mau itu tadi yang saya bilang fleksibel itu ya. Jadi kalau semuanya pada saat Anda cuti semua dianggap urusan nomor 1, lihat dulu mungkin gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar urgent, ya mau nggak mau seperti tadi saya bilang. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Ya, harus fleksibel lagi dengan jadwal yang kita buat. Ini atasannya yang harus dipertanyakan gitu ya. Kalau memang dari dia kapanpun dimanapun harus siap Pak, siap Bu gitu, maka mungkin kita yang membantu dengan bertanya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya sedang cuti. Ini perlu diselesaikan kapan? Apa yang bisa terjadi? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak selesaikan hari ini, begitu ya? Atau ada teman siapa, misalnya Bapak X yang bisa melakukan ini, apakah memungkinkan? Misalnya begitu ya? Ditanyakan supaya atasan bisa melihat ada resource lain nih, ada sumber lain, ada rekan lain yang bisa
juga membantu, bukan kita yang sedang cuti gitu ya. Jadi ini juga beberapa tips dan trik untuk kita bertahan ya, atau mempertahankan sebetulnya apa yang sudah jadi haknya kita ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin satu lagi sebelum nanti kita akan membuka lagi ya sesi sharing dan juga tanya jawabnya nih Bapak dan Ibu. Tapi satu lagi sebelum Mbak Upi meneruskan materinya, ada pertanyaan dari Pak Yoyo Haironi ya. Assalamualaikum Ibu narasumber, mau minta bagaimana menasihati saudara. Bagaimana caranya menasihati saudara yang saat ini sedang down dan mentalnya jatuh. Waduh, bahkan hingga ingin mengakhiri hidup dengan masalah pinjol. Ini kayaknya lagi trending banget nih masalah pinjol nih ya. Mohon masukan saran dan masukannya untuk menasihati ke saudara ini, ke rekan ini. Maaf kalau ini di luar tema. Ya, Pak Yoyo, ini memang sedikit di luar tema dan Bu, walaupun ini mungkin bisa kita angkat ya, kita angkat karena memang sekarang ini banyak ya, mungkin ada di antara kita atau di antara rekan-rekan kita yang terlilit pinjol ataupun terlilit masalah sampai sudah mengganggu kesehatan mentalnya, bahkan punya niatan-niatan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup ya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kalau Bapak dan Ibu peka seperti Pak Yoyo ini. Ada kondisi kesehatan mental yang sudah urgent dihadapi oleh saudara kita. Nah, mungkin kalau dari kami, sebetulnya ini adalah kasus ataupun masalah yang memang perlu dirujuk ke profesional ya Bu ya. Iya, betul. Ini dia nih, Betul. Bapak dan Ibu, ini gunanya sebetulnya ya, ketika ada layanan konseling yang disediakan secara profesional, difasilitasi oleh psikolog-psikolog yang juga tahu bidangnya, tahu bagaimana menanganinya nih. Karena masalah terganggu kesehatan mentalnya, bahkan yang ingin punya, yang sudah punya keinginan mengakhiri hidup seperti ini memang tidak mudah ya untuk diatasi. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa merujuk untuk saudaranya atau rekannya ini mengakses layanan kesehatan mental dengan profesional, mencari bantuan profesional. Ya, ini yang kalau sudah sampai di situ soalnya susah ya. Iya. Yang bisa dilakukan mungkin sebagai rekan atau sebagai saudara adalah memberikan pengertian, menemani gitu ya. Jangan kalau bisa dia jangan sendiri dan dijauhkan juga dari alat-alat yang berbahaya. Tetapi perlu untuk dirujuk ke profesional. Nah, Bapak dan Ibu sebetulnya ini juga nih Mbak Upi ya, yang menjadi alasan kenapa Kemendikbudristek juga memberikan layanan konseling dari pihak ketiga yang profesional, yang memang dijaga sekali rahasianya. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati, bahkan bisa mengakses dari manapun dan di waktu yang sesuai dengan waktu spare time atau waktu luangnya Bapak dan Ibu untuk bisa mendukung kita semua dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang pastinya tidak gampang ya. Betul. Mulai dari masalah keluarga, masalah dengan pasangan hidup, ataupun masalah di tempat kerja dengan atasan yang misalnya tadi atasan atau rekan kerja yang bikin lelah jiwa gitu ya. Ataupun masalah pinjol seperti ini yang sudah mengganggu kesehatan kita, ini jangan dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu bisa mengakses layanan ini di grom.id/Kemendikbudristek. Ya, di layarnya Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu bisa coba untuk scan QR code atau mungkin mengetikkan di browsernya grom.id/Kemendikbud. Mohon maaf, itu N-nya harusnya hanya satu ya, Kemendikbudnya N-nya harusnya hanya satu, grom.id/Kemendikbud. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa langsung mendaftarkan diri. Jadi nanti tinggal dilengkapi data dirinya untuk membuat akun kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan layanan ini. Ya. Atau kalau sudah pernah berarti tinggal masuk ke akun yang lama di kanan atas. Nah, kalau sudah dilengkapi itu sebagai proses verifikasi, maka bisa langsung
Bapak dan Ibu menceritakan masalah apa sih yang ingin dikonsultasikan. Ya, ada psikolog-psikolog yang profesional dari Groom.id yang sudah siap untuk mendampingi, untuk mensupport Bapak dan Ibu menghadapi tantangan dan juga masalah kehidupan. Jadi silakan tinggal diisi masalahnya apa, dari 1 sampai 10. Saat ini rasanya masalah ini membebani kita sampai di mana, dan kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih jadwal psikolog sesuai dengan waktu yang paling nyaman untuk Bapak dan Ibu melakukan konseling. Ya, jadi Bapak dan Ibu boleh dicoba dari sekarang supaya jangan kelupaan begitu ya. Ini terbuka untuk dinikmati oleh semua ya. Mbak Upi ini termasuk juga salah satu psikolog yang melayani teman-teman di PNS ataupun di pegawai di bawah Kemendikbudristek. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk bisa menikmati dan juga memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek. Baik, mungkin sebelum kita nanti membahas kembali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita coba teruskan dulu ya, Mbak Upi ya. Tantangan. Tantangan mencapai work-life balance ini ada tantangannya, Mbak Erin. Satu adalah tekanan kerja. Tekanan kerja ini tuntutan pekerjaan yang tinggi dan beban kerja yang berlebihan. Itu tadi Mbak Erin bilang membuat saya pengen marah rasanya gitu ya. Ya, ini memicunya stres. Memicu timbulnya stres dan gangguan mental lain. Hati-hati. Jadi maksud saya tadi bilang kalau memang ini sudah beban kerjaan kita ini melebihi kapasitas yang kita miliki, tolong sampaikan ya. Sampaikan kepada atasan atau rekan kerja. Jadi istilahnya help lah gitu ya, tolong disampaikan beban ini. Terus kemudian tekanan kerja ini termasuk juga budaya kerja yang senang lembur, sedih banget ya gitu ya. Ada yang atasan kita yang katanya, beliau lebih enak untuk berpikirnya tajam dan berpikir atau ini pada saat jam-jam sudah mendekati jam pulang kerja gitu ya. Ini juga kadang-kadang membuat kesulitan bagi kita. Mau pulang nggak enak, nggak pulang gimana gitu ya. Tapi ya tetap kita harus profesional. Artinya kalau atasan seperti itu kan kita tidak diwajibkan juga untuk lembur, bukan? Ya. Betul, itu biasanya adalah kebiasaan atau culture ya. Iya. Kalau atasan belum pulang, maka yang lain nggak boleh pulang. Gitu ya. Itu mungkin zaman dulu kali Mbak Irin. Ini sekarang enggak ya. Mudah-mudahan udah nggak ada ya yang kayak begitu ya. Mudah-mudahan. Oke. Terus teknologi. Di teknologi ini itu tadi saya bilang hati-hati. Kadang kita misalnya kita buat notifikasi untuk melihat email-email yang masuk gitu ya pada saat jam kerja. Email-email yang masuk. Tapi kadang-kadang nih jari gitu ya suka iseng buka yang lain. Akhirnya waktu kita habis untuk scrolling yang tidak yang tidak nggak ada kaitannya sebetulnya, tidak penting juga. Betul. Apalagi misalnya kita pegang gadget di waktu luang kita nganggap ini udah pulang kerja gitu ya, kita buka gadget. Itu kalau misalnya kita baru mau masuk di satu grup gitu ya, grupnya itu juga yang rame, mau nggak mau terus kita buka, kita baca, kita ikut, lama-lama waktu kita habis untuk itu. Nah, betul. Ini yang tadi jebakan Batman dari teknologi. Betul. Jadi memang teknologi itu harus kita gunakan dengan efektif, efisien, dan benar-benar. Ya. Jadi perlu pengendalian diri juga tuh. Untuk kadang-kadang ya itu kalau mau buka email ya email aja. Iya. Jangan nanti buka lagi IG-nya, buka lagi TikTok-nya. Betul. Apalagi misalnya iseng-iseng buka ini online shopping, itu juga gitu ya. Betul. Hati-hati dengan teknologi.
Kemudian tantangan berikutnya adalah kesulitan mengatur pekerjaan dari rumah. Misalnya kita bekerja dari rumah ya, remote work ini kadang-kadang waktunya kita kayaknya nggak ada waktu gitu, semuanya satu hari full untuk kerja gitu. Padahal harus kita membatasi. Ada waktunya loh kita istirahat jam 12 misalnya sampai jam 1. Stop gitu. Kita stop. Kita harus membatasi diri. Selesai di situ. Nah, balik lagi nih, kadang-kadang atasan ya ada meeting nih di akhir hari misalnya kita selesai bekerja, kalau WFH itu mungkin jam 4 selesai, nih atasan setengah 4 meeting, ayo meeting gitu ya. Ya oke lah, dilihat nih, karena ini mungkin meeting yang penting dari itu, kita lakukan. Tapi boleh nggak teman-teman untuk kompak dengan yang lain untuk mendorong budaya kerja yang mendukung work-life balance. Jadi pada saat waktu kerja, kalau bisa mungkin kita colek nih dengan sekretaris atasan, jangan meeting jam segitu dong, gitu ya. Meetingnya mungkin di jam 3 atau di jam 2, gitu. Misalnya seperti itu. Berikutnya adalah ketidakseimbangan peran. Nah itu tadi Mbak Erin, alhamdulillah dapat suami yang memang mau berbagi tugas, ya, gitu ya, karena berbagi peran. Iya, karena sebagai wanita, apalagi sudah menikah dan kita bekerja, kita punya tugas ganda sebagai pekerja, juga sebagai ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak, dan juga sebagai istri. Jangan salah ya. Tugas sebagai istri ini beda dengan tugas sebagai ibu rumah tangga saja, gitu ya. Jadi kita harus bisa mengatur itu, mengatur peran kita. Jangan sampai suami bilang begini, ya itu di ibu rumah tangga bukan istri jatuhnya gitu. Nanti dia cari yang lain. Bahayanya di situ ya. Tambah masalah. Jadi harus kita pandai-pandai mengatur peran kita. Kapan waktunya? Itu pada saat di rumah kita fokus untuk rumah. Nah, untuk peran sebagai istri mungkin di malam hari gitu ya, kita berperan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Nah, karena capek gitu ya, jadi kita mengabaikan kesehatan kita. Seperti nanti aja deh olahraga. Udah nanti males, aku mau tiduran saja gitu. Atau makan apa yang ada. Misalnya, mohon maaf nih, yang ada hanya super mie di rumah. Itu aja yang dimakan, gitu ya misalnya. Tolong diingat ya, Bapak Ibu, kesehatan kita itu sangat berharga. Asupan gizi, asupan makanan yang sehat dan seimbang itu juga perlu untuk kita. Ya. Nah itu tantangannya Mbak Erin. Kemudian ini work-life balance ini dampaknya pada organisasi ada loh. Nah, boleh dibantu untuk bisa di next? Ya. Nah, dampaknya karyawan bersemangat. Ya, dengan adanya work-life balance ini karyawan semangat dan produktif. Ya, karena itu tadi istirahatnya udah cukup, ya. Terus gizinya ya, makanannya juga cukup, waktunya juga dia tertata gitu ya, jadi tetap semangat. Attitude-nya juga dia nggak berkeluh kesah gitu ya. Iya, betul. Produktif, itu juga memperkecil turnover karyawan. Ini jadi banyak, ada perusahaan, beberapa perusahaan, banyaklah sekarang yang bilang gini, bahwa enak di sini, jarang ada yang keluar masuk gitu sampai pensiun di sini. Kenapa? Ternyata mereka budaya di perusahaan itu mendukung work-life balance-nya dan hubungan antar karyawannya juga baik. Gitu. Kemudian dapat meningkatkan citra perusahaan. Kalau karyawannya sejahtera, ya perusahaannya juga pasti akan naik tuh namanya. Gitu. Enak loh kerja di Kemendikbud. Kenapa? Nah, ya, karena kita terfasilitasi, kebutuhan karyawannya terfasilitasi,
keinginan dan pengembangan diri karyawan juga ada dan sebagainya. Jadi citra perusahaan akan meningkat. Kemudian, nah ini penting nih Mbak, peran pimpinan dalam work-life balance ya. Tadi seperti dukungan itu ya penting sekali. Cara lain adalah monitoring budaya perusahaan menciptakan lingkungan yang seimbang. Seimbang gitu ya Mbak ya. Jadi tadi balance ya antara pekerjaan dengan rumah. Jadi tidak banyak untuk lembur ya. Karena sebenarnya lembur itu adalah salah satu indikasi orang yang tidak bisa mengatur waktu sih sebetulnya Mbak Eri. Gitu ya, bukan Tidak. produktif tetapi justru tidak cakap menata waktu. Betul. Jadi perlu lembur Perlu untuk selesaikan tugasnya. apalagi kalau lembur dilakukan tiap hari. Nah, Bahaya itu. itu sebetulnya harus dipertanyakan ya. Jadi waktu jam kerja teh ngapain aja? Betul. Itu yang tadi ada yang bilang atasan lebih bisa atau dia lebih bisa bekerja pada saat setelah istirahat gitu. Hello gitu ya. Itu harus dirubah. Merubah kebiasaan itu bisa. Bisa ya. Jadi kalau Anda Ibu Bapak terbiasa seperti itu, coba rubah. Rubah dengan fokus di pagi hari. Ya, belajar untuk fokus. Karena ini perilaku yang Mbak Erin, nah itu bisa dirubah. Oke, terus kebijakan yang dibuat juga mempengaruhi produktivitas dan kebahagiaan karyawan. Ini contohnya seperti misalnya fasilitas yang baik ya diberikan. Ini fasilitas di sini misalnya ada tempat ibadah gitu ya. Jadi karyawan tidak jauh-jauh untuk mencari tempat ibadah. Ada tempat ibadah, terus suasana kerja yang nyaman, terus mungkin di sini juga ada tempat penitipan anak, gitu ya. Kayaknya saya teman-teman di daerah dulu waktu itu pernah ngomong kalau ada PAUD di tempatnya. Jadi sekalian anak-anak balita, betul. Ibunya bekerja, anaknya sekolah. Pada saat pulang, anaknya nunggu sebentar untuk bermain di situ, pulang bareng-bareng ke rumah, gitu. Jadi ada fungsi sampingan lagi gitu ya. Baik. Terus yang ketiga memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik ini bahwa atasan itu tadi ya tidak hanya melulu dia saja mungkin gitu ya. Terus tidak bekerja di luar waktu kerja dan sebagainya. Oke, yang ini tadi Mbak, kebijakan yang dibuat mempengaruhi produktivitas kebahagiaan karyawan itu juga seperti ini Mbak, memberikan apresiasi, memberikan bonus, cuti tambahan misalnya gitu, untuk karyawan. Kalau bisa tidak lembur gitu ya, malah itu yang dikasih bonus. Justru itu yang bisa bikin culture-nya. Oh iya, kita pokoknya gunakan waktu kerjanya dengan efektif gitu. Betul. Tapi itu juga rewarding ya. Iya. Terus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri gitu ya. Misalnya sekolah lagi kah, diberikan training kah, dan sebagainya. Nah, baik. Kita terus harus melakukan evaluasi nih Mbak, terhadap apa yang kita lakukan di work-life balance, tujuan tadi ya, tujuan kita, terus manajemen waktu, kita harus lakukan evaluasi terus. Menggunakan alat-alat seperti jurnal, aplikasi gitu, itu bisa membantu kita. Dan terakhir kita siap untuk melakukan perubahan. Bersikap fleksibel tadi, karena memang yang namanya prioritas, yang namanya tujuan itu juga memang sesuatu yang ini ya tidak selalu sama, terus berubah-berubah bahkan. Betul. Jadi work-life balance itu kunci untuk kehidupan yang seimbang, bahagia dan produktif. Ya, ini usaha yang berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan perencanaan secara terus-menerus, Mbak. Jadi kita harus mengevaluasi lagi
Tadi tergantung tujuan kita apa, ya. Misalnya udah tercapai, kita buat lagi, kita lakukan lagi. Dengan strategi yang tepat, dukungan dari pimpinan dan komitmen pribadi, work-life balance dapat tercapai. Jadi komitmen pribadi itu penting, Mbak. Ya, kita sudah melakukan ini, kita sudah buat jadwal, kita sudah menata waktu, tapi kita rasa-rasan atau antara iya dan tidak, kadang iya, kadang tidak. Nah, itu Udah jadi habis bikin jadwal terus rebahan. tidak ada komit untuk melaksanakan. Yes. Itu walaupun udah dibikin cantik-cantik, Betul. rapi-rapi jadwalnya, tapi ya perlu dieksekusi atau dilakukan dengan komit. dengan komit. Gitu, Mbak Erin. Wah, Saya rasa cukup. terima kasih, luar Sama-sama. biasa sekali. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk nih. Oke. Ibu Upi, terkait work-life balance, balance itu berarti porsinya tidak selalu harus seri gitu ya, harus seri ya, apa namanya, Ya. harus 50-50 atau 2-2 gitu. Sebab ada juga yang porsinya 2:3 atau 2:4 ya, dan tetap harus dijaga yang seimbang. Nah, yang terkadang kalau yang satunya lebih besar, kita seringkali tidak happy menjalaninya. Bagaimana caranya supaya happy walaupun porsinya ini nggak imbang, nggak tadi 50-50 begitu ya. Terutama jika contohnya sebagai ibu 2 anak dan bekerja dengan suami yang super sibuk nih. Nah, ini ibu-ibu suka menjalani semuanya sendirian, juga nggak pengen menuntut suami. Ini baik banget sih ibu. Baik banget, nggak tega sama suaminya. Dia tahu suaminya mungkin sudah sibuk gitu ya. Jadi walaupun udah kewalahan, nah ini gimana caranya supaya tetap happy? Oke. Itu tadi tidak seri, memang tidak seri ya. Itu kan kita lihat fokus kita apa di awal, tujuan ya. Prioritas kita apa. Kalau misalnya prioritas kita, mohon maaf nih, rumah tangga, akhirnya kan ada yang kita harus terima bahwa saat ini mungkin belum bisa sekolah lagi, betul, gitu ya. saat ini mungkin karir kita tidak cepat menanjak misalnya gitu. Nah itu, kalau misalnya kita fokusnya pada karir, otomatis ada yang juga kita agak kesampingkan adalah keluarga, gitu ya. Jadi waktu dengan keluarga mungkin agak sedikit jatuhnya. Nah itu kita perlu tuh tadi komunikasi dengan pasangan. Komunikasi dengan pasangan, berbagi perankah atau tambah orang sebagai support system kita. Gitu. Nah, untuk membuat tadi supaya kita happy katanya ya Mbak Erin. Nah, kita coba aja mengatakan bahwa belajar untuk mengatakan bahwa ya ini adalah tujuan saya dan saya menerima ini. Kalau kita menerima semuanya, ini tujuan kita, ini kehidupan kita akan happy. Dan satu lagi, tolong tidak membandingkan dengan orang lain ya, karena ini sifatnya personal, ya. Jadi tidak membandingkan, mohon maaf, bilang, oh kalau dia enak ya suaminya bisa begini begitu, hello, gitu ya. Ya, jadi kita tidak usah membandingkan dengan orang. Orang lain punya kondisinya sendiri, betul, punya situasinya sendiri, betul, dan punya fokus tujuan yang berbeda, betul, mungkin dari kita. Betul, gitu ya. Gitu dengan ibu siapa tadi? Ini kayaknya tidak ada namanya nih ya. Tapi berarti yang namanya work-life balance ini bukan berarti porsinya harus seimbang semuanya sama, ya. Yang penting adalah disesuaikan dengan prioritasnya apa, dengan tujuannya apa. Itu yang disebut balance-nya sebetulnya begitu ya. Balance-nya gitu. Jadi sebenarnya gini, kan kita tahu tujuan kita. Jadi misalnya porsi itu tadi lebih besar misalnya untuk karir. Oke, otomatis kalau saya lebih besar untuk karir, waktu saya selain untuk bekerja, mungkin saya akan menerima ini tugas-tugas tambahan supaya saya mendapat kesempatan lebih cepat naiknya, atau poin-poin yang harus saya kumpulkan gitu ya untuk naik. Nah, itu. Jadi balance-nya ini sebenarnya bergantung pada diri kita masing-masing, Ibu Bapak. Gitu ya. Apa ini? Jadi balance-nya itu
tujuan kita apa, kita komunikasikan misalnya dengan keluarga gitu ya, bahwa ini saat ini saya mau begini-begini, gitu ya, saya mau fokus karir. Otomatis mungkin waktu saya tidak banyak sama keluarga. Tapi saya melakukan ini ya untuk mungkin kepentingan keluarga juga, jatuhnya kan begitu ya Mbak Erin ya. Ya itu, balance-nya seperti itu. Tidak merasa terbebani, jatuhnya gitu. Ya, dan ya kalau sudah pilih ini yang saat ini jadi prioritas, ya kita terima ya. Iya. Itu yang bisa bikin kita happy. Tapi prioritas bisa berubah juga, Ya, tergantung setelah kita. evaluasi beberapa lama, Iya, dievaluasi bisa berubah. Baik, ada pertanyaan dari Pak Rangga Rahmat. Maaf Bu, ketika kita terpaksa melakukan multitasking sewaktu mengerjakan tugas dari pimpinan, sebagai contoh, webinar nih lebih dari 2, ada webinar kesehatan mental, ada webinar yang lain gitu ya. Maka bagaimana bisa memaksimalkan produktivitas tanpa mengorbankan jam untuk keluarga atau mengorbankan waktu untuk keluarga? Oke, jatuhnya sih ini sebenarnya bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Misalnya pada saat ini Bapak lagi liburan gitu ya, liburan sama anak-anak. Anak-anak misalnya berenang atau anak-anak bermain gitu, Bapak bisa di tempat mungkin walaupun tidak pisah dari mereka, Bapak melakukan itu tadi webinar. Jadi dengan mengamati anak-anak, toh Bapak tidak sebagai pembicara gitu kan maksudnya ya. Jadi bisa dengan mengawasi anak-anak, Bapak juga tetap ikut webinar. Tapi kalau webinar 2, ya mohon maaf itu pasti Bapak tidak akan konsentrasi. Malah nggak dapat mendengarkan apa-apa ya. Iya. Kalau di satu waktu 2 webinar yang Bapak lakukan, itu tidak akan bisa maksimal. Bapak tidak mendapat apa-apa, kecuali Bapak record dan nanti akan Bapak dengarkan setelah selesai webinar. Mungkin kalau tugasnya memang pas datang di waktu yang bersamaan, ikut webinar 2 atau lebih gitu ya, bisa di-sharingkan atau ditanyakan kepada rekan kerja yang lain ya Bu. Ya itu tadi. Ada yang bisa dukungan. Betul. Jadi supaya rekan yang lain mungkin kalau perannya sama-sama peserta menjadi perwakilan dari bagian atau apa, bisa rekan lain yang menghadiri supaya kita juga ya full begitu ya perhatiannya. Apalagi kalau habis webinar, atasan suka bilang gini, apa hasil webinar kemarin? Halo, gitu. Jadi tetap harus konsentrasi di situ. Betul. Oke, ada dari Ibu Resi Novita. Selamat siang Bu Upi. Bagaimana membangun komitmen yang sama di lingkungan kerja, bahwa pada saat jam kerja itu memang dimaksimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dilakukan bersama seluruh pegawai nih. Jadi jangan sampai ada pegawai yang load pekerjaannya tinggi, selalu dapat limpahan kerjaan dari atasan, sementara ada yang leyeh-leyeh gitu ya. Ada yang pegawai yang memang pace bekerjanya tuh leha-leha atau lambat-lambat nih dalam kerjaan. Gemes kayaknya jadinya ya Bu. Ya, iya. Ya itu tadi sebenarnya ini manusiawi sekali sih ya. Kalau atasan itu menyuruh orang yang rajin. Karena apa? Itu sudah jaminan mutu pekerjaan akan selesai gitu ya. Nah, dan atasan pun nggak usah ngajarin dulu, nggak usah membimbing, supervisi dengan ketat ya, gampang gitu. Iya. Tapi kalau ada ini yang load-nya tinggi, teman-teman di satu bagian tinggi, sementara yang lain berleha-leha, tolong atasan turun dong ke bawah, mohon maaf, dilihat gitu ya. Dilihat kenapa kok bisa leha-leha, sedangkan yang satunya gedabak-gedubuk gitu. Jadi artinya atasan harus turun, mohon maaf Ibu ya, atasan harus turun ke bawah, melihat porsinya. Atau mungkin supervisornya di situ mungkin yang lebih senior lah ya untuk informasikan ke atasan bahwa ini tidak ada kerjaan, dia berleha-leha, ini capek dia untuk begini misalnya begitu. Nah, atau untuk yang bersangkutan bisa bicarakan langsung kepada atasan, saya banyak sekali Pak buat kerjaan saya, apakah bisa delegasikan kepada teman yang lain. Gitu Ibu.
Ya, kalau Bapak dan Ibu punya wewenang atau punya posisi sebagai atasan atau pemimpin saat ini, memang itu satu tugas dari pimpinan juga. Betul. Yang tadi ya, perannya atasan adalah juga kita memonitoring, melihat Iya. mana nih anak buah kita yang mungkin sudah overload Iya. atau sudah kebanyakan beban Iya. kerjanya, dan mana yang mungkin masih bisa, justru masih perlu ditambah supaya dia juga berkembang, Iya. supaya juga bagiannya juga berkembang dan ada keseimbangan di antara timnya. Ya, ini ada yang ini nih Bu, ada yang DM ya atau personal message. Assalamualaikum, selamat siang. Maaf mau bertanya, bagaimana ya sikap kita apabila atasan kita menyuruh melakukan satu pekerjaan di mana pekerjaannya ini merupakan hal pribadi dari atasan kita. Waduh. Sementara tugas pokok kita masih sangat banyak dan belum selesai. Baik. Artinya mungkin hubungan antara ibu bapak dengan atasan ini close ya. Sampai disuruh Sampai mengerjakan disuruh mengerjakan tugas-tugas pribadinya ya. tugas pribadi. Sebenarnya bapak ibu punya hak untuk menolak, tapi dengan alasan yang tepat dan cara yang tepat, gitu ya. Jadi mungkin bisa bilang bahwa mohon maaf, gitu ya. Ini misalnya disuruh jemput anak gitu, bukan. Mohon maaf, boleh tidak saya kita suruh lagi misalnya supir kantor kah atau siapa, atau kita bilang mohon maaf bisa tidak kalau saya menjemput dengan online gitu ya, karena pekerjaan saya masih numpuk misalnya gitu ya. Jadi Saya bantu Bapak atau Ibu aturkan Betul. aja, pesankan Betul. begitu ya, Betul, boleh nggak pesan. seperti itu Iya. gitu ya. Ya, kalau dibilang oh nggak boleh, saya harus ini. Oh boleh nggak? Cari siapa yang bisa bantu? Mungkin OB kah di kantor atau siapa, gitu ya. Tapi sebenarnya untuk pekerjaan pribadi itu boleh loh kita nolak. Boleh nolak. Terus kalau misalnya atasnya bilang, tapi nanti penilaiannya saya menjadi jelek. Artinya atasan itu tidak profesional, Bapak Ibu. Ya. Gitu. Betul. Karena itu memang di luar job desk Job atau desk bahkan ya job desk juga sebetulnya banyak tambahan-tambahannya begitu ya, yang Effortnya memang ada. kalau itu untuk kepentingan organisasi, Boleh. kepentingan bersama itu sebetulnya yang mungkin perlu kita pertimbangkan ya. Tapi kalau untuk tugas pribadi dari atasan sebetulnya itu yang boleh banget kita tolak ya. Boleh banget kita tolak. Baik, ada dari Ibu Nike. Mohon izin bertanya, saya Nike dari BPK 9 Jawa Barat. Halo Ibu Nike. Saya berada di bagian kepegawaian yang punya tugas untuk mengenal lebih jauh teman-teman di kantor. Karena bagian kepegawaian menjadi tempat curhatnya tentang masalah baik pribadi ataupun kantor, personal maupun profesional itu tadi ya dari teman-teman. Seringkali masalah mereka akan berpengaruh terhadap kinerja mereka, yang ujung-ujungnya bagian kepegawaian yang akan turun tangan untuk membantu masalah mereka. Jadi gimana nih? Membagi porsi untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika masalah orang lain harus kita bantu. Nah, Bu Nike ini memang kalau jadi tempat sampah atau tempat curhatannya orang-orang ya, ini satu tugas yang juga menguras Energi. Kita sama-sama merasakan ya Mbak Upi ya. Hmm. Mbak Nike juga pasti merasakan bahwa kesehatan mental diri sendiri juga jadi tergerus ketika kita kurang istirahat, tapi sudah harus buka buka ruang lagi untuk orang lain curhat tentang masalahnya baik pribadi maupun di kantor. Nah, kalau dari saya sih mungkin ya mau berbagi tips juga dengan Mbak Nike, diperjelas sampai di mana ya masalah yang bisa Mbak Nike bantu dari teman-teman, dan mana mungkin masalah yang perlu dirujuk ke yang lebih profesional ya. Mumpung saat ini sebetulnya sudah ada layanan konseling dari psikolog-psikolog.id yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek nih Mbak Nike. Jadi untuk untuk masalah-masalah yang mungkin sudah terlalu intensif begitu dan memang membutuhkannya penanganan profesional, Mbak Nike mungkin bisa rujuk ya. Nah, Mbak Upi mungkin ada saran lain. Oke.
Jadi lelah mental ya Mbak Nike ya. Baik, saat ini Mbak Nike di SDM ya, di kepegawaian. Kepegawaian, personalia mungkin ya. Oke, baik. Untuk curhat gitu ya, itu tadi seperti kata Mbak Erin, dibatasi. Kalau bisa dibatasi sejauh yang untuk pekerjaan saja gitu ya. Kalau itu tadi sudah menyangkut yang lebih kompleks dan harus ditangani oleh profesional, sebaiknya dialihkan ke profesional. Karena mohon maaf, takutnya nanti penanganannya tidak tepat, gitu ya. Nah, terus untuk tadi supaya tidak lelah mental, kalau bisa tidak usah memaknai, gitu ya, memasukkan masalah itu ke dalam diri, gitu ya. Sebagai tempat sampah, ya kita mendengarkan saja. Empatinya tidak usah terlalu dalam ya Mbak Nike ya. Jadi tidak usah terlalu membuat perasaan kita hanyut dengan masalah dia. Supaya itu tadi tidak lelah secara mental. Gitu saja. Ya, dan itu waktu atau timingnya juga perlu diperhatikan ya, Mbak Upi ya. Jadi memang perlu Mbak Nikenya sendiri kalau memang punya tugas seperti ini ya perlu juga melihat ya, menyediakan waktu untuk Mbak Nike sendiri juga bisa mengambil jeda atau istirahat yang cukup. Betul. Baik, mudah-mudahan menjawab Mbak Nike. Ya, ini kita sudah mendekati jam 11 nih ya, Bapak dan Ibu. Kalau nanti mungkin ingin mendapatkan materi-materi yang sudah kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di link yang sudah dibagikan oleh panitia di chatnya. Dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin kayaknya masih banyak pengen tanya atau pengen diskusi lebih jauh tentang masalahnya. Mbak Upi tadi bilangnya harusnya atasannya begini, harusnya atasannya begitu. Di tempat saya Mbak kayak begini gitu ya. Pengen curhat lebih atau mungkin ingin diskusi lebih lagi, Bapak Ibu bisa menikmatinya lewat layanan konseling online yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi bisa mengakses di chatnya juga sudah ada tadi, ada groom.id/Kemendikbudristek nih Bapak dan Ibu. Jadi di situ Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan diri, bahkan bisa memilih sendiri langsung ya jadwal psikolognya atau jadwal konselingnya yang sesuai dengan jadwal kosongnya Bapak dan Ibu, yang paling nyaman untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini pokoknya one on one, rahasianya juga terjaga, dan Bapak dan Ibu tenang saja. Karena ini adalah layanan yang diberikan untuk menyediakan support lebih bagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang memfasilitasi Bapak dan Ibu ketika menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja maupun di kehidupan personalnya. Jadi ini memang tidak ada kaitannya dengan appraisal, dengan penilaian kinerja atau apapun. Ya, ini terjaga kerahasiaannya, apa yang dibicarakan di ruang konseling ini itu tidak akan diketahui oleh nanti siapapun. Takutnya oleh siapapun nggak akan ya. Jadi ini memang sangat terjaga karena juga psikolog-psikolog profesional yang melayani Bapak dan Ibu terikat dengan kode etik ya. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan supaya kesehatan mental kita, kesejahteraan psikologis maupun fisik kita juga bisa terjaga Bapak dan Ibu. Nah, jadi jangan lupa Bapak dan Ibu untuk bisa juga membagikan kepada teman-temannya. Mungkin ada teman-teman di lingkungan PNS Kemendikbudristek yang belum tahu bahwa saat ini sudah ada layanan konseling online Kemendikbudristek yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini boleh banget untuk disebarkan good news atau berita baiknya ini kepada rekan-rekan yang lain. Ya, Bapak dan Ibu juga yang punya kesempatan untuk hari ini bergabung di webinar kita ataupun melalui channel YouTube-nya ya, melalui live streaming YouTube-nya, ini bisa sekali untuk membagikan kabar ini kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa memaksimalkan kehidupan kita, waktu kita, prioritas kita. Mungkin saat ini masih banyak yang galau, masih banyak yang galau. Ya nih, pengennya macam-macam gitu ya. Kita kan sebagai manusia kepengennya kita bisa jadi
ibu atau istri yang paling hebat, ya, bisa jadi juga pekerja yang paling melesat, ataupun bisa menjadi orang-orang yang lebih lagi bertumbuh. Nah, itulah mengapa kadang-kadang kita mungkin butuh teman untuk curhat atau berdiskusi, supaya kita juga bisa lebih melihat masalah secara utuh. Dan karenanya Bapak dan Ibu ini yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi sebagian atau secuplik dari manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mengakses layanan konseling online yang saat ini disediakan gratis gretong nih Bu, ya, khusus untuk para PNS dan juga pegawai di bawah Kemendikbudristek. Jadi Bapak dan Ibu silakan boleh diakses layanannya atau dibagikan juga kepada rekan-rekan lain yang sekiranya membutuhkan. Jadi ini memang disediakan sebagai fasilitas untuk mensupport teman-teman dan juga rekan-rekan Kemendikbudristek supaya bisa lebih lagi optimal di dalam kehidupan profesional maupun personalnya. Ya, kalau sudah punya akun di Groom, tidak perlu buat lagi. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses tadi ya dengan masuk ke akunnya. Nah, jadi kita sekarang sudah mempermudah atau menyederhanakan prosesnya. Jika Bapak dan Ibu yang pernah mengikuti dulu ya di bulan Mei atau kesini-sini, sekarang udah nggak usah lagi memasukkan vouchernya. Jadi sudah bisa langsung ketika membuat akun, Bapak Ibu akan langsung diarahkan dari sistemnya untuk menikmati, langsung memilih jadwalnya begitu ya, dengan psikolognya yang kapan nih yang Bapak Ibu bisa luangkan waktunya. Nah, bisa berkonsultasi lagi. Kalau baru 1 kali, maka Bapak dan Ibu masih memungkinkan untuk bisa mengakses kembali konsultasi dengan online dari grom.id dan juga Kemendikbudristek. Nah, ini betul sekali diberi 2 kali kesempatan untuk konsultasi gitu ya. Nah, kalau memang sampai Bapak Ibu mungkin ada hal yang urgent atau apa, nanti boleh coba dihubungi nomor dari SDM yang nantinya juga akan diberikan atau dibagikan supaya mungkin bisa kalau memang itu urgent gitu ya, karena ini ditujukan untuk menolong, jadi pastinya kita bisa mencari solusi bersama. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin dari Mbak Upi ada closing statement untuk menutup nih webinar kesehatan mental pegawai kita saat ini. Baik. Work-life balance itu sifatnya individual ya Ibu Bapak. Jadi idealkah? Nah, tanya juga pada diri Ibu Bapak sendiri, sudah idealkah atau belum? Kalau belum, coba lakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi tidak usah menyamakan gitu ya dengan orang lain. Idealnya adalah kalau kita sudah merasa bahagia, sudah merasa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan harapan kita, itu sudah ideal.
Tapi kalau ada yang belum, boleh kita lakukan evaluasi. Saya berharap Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa mempraktekkan ini supaya tadi kesejahteraan fisik dan mental tetap terjaga dan produktivitas akan lebih meningkat. Amin ya. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dari pagi tadi ya berpartisipasi. Udah banyak yang nunggu juga ya untuk mengikuti atau bergabung dengan webinar kesehatan mental pegawai pada hari ini. Kami juga ingin mengingatkan nih Bapak dan Ibu, besok kita juga masih ada. Temanya juga tidak kalah menarik tentang menghadapi rekan kerja yang bikin lelah jiwa. Bikin pengen senggol bacok banget gitu kayaknya ya. Banyak nih ya. Jadi ini juga menarik sekali Bapak dan Ibu dapatkan tips sih? Tips dan triksnya untuk bisa menghadapi rekan kerja yang sulit ini, supaya kita juga bisa tetap sehat, kita bisa tetap terpelihara, semangat juga, dan produktif juga. Ya, terima kasih banyak. Saya Erin Mutiara dan juga Upi Nuri Budi Sulistyorini bersama dengan rekan-rekan kami dari Kemendikbudristek, Biro SDM Kemendikbudristek dan juga Grom.id mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam pelayanan dan juga pelaksanaan webinar pada hari ini. Kami berharap kita semua boleh diberikan kesehatan dan besok kita boleh bergabung lagi untuk kita sama-sama boleh semakin menjaga kesehatan mental kita. Salam sehat sejahtera. Salam. Terima kasih banyak.